Halo, saya Aprilia Dusta Safianti akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar atau diferensial. Turunan, apa yang dimaksud turunan? Turunan fungsi atau juga disebut dengan diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Contohnya, fungsi f dijadikan f aksen yang mempunyai nilai tidak memakai aturan dan hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensial. Lalu untuk pengertian turunan aljabar adalah perluasan dari materi limit fungsi. Yang pertama ada aturan turunan, di mana dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Seperti yang telah disebutkan di atas, jika turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan limit x mendekati 0, f x plus h dikurangi f x dibagi h. Contohnya seperti f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, yaitu f dalam kurung x plus h dikurangi f x dibagi h. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, yaitu 3 dalam kurung x plus h dikurangi 3x dibagi h. Limit h mendekati 0 yaitu 3x plus 3h dikurangi 3x dibagi h, dimana 3x ada 2, jadi kita coret. Jadi limit h mendekati 0, 3h dibagi h. Karena di atas h dan di bawah h, jadi kita coret menjadi 3. Yang kedua ada turunan fungsi pangkat, di mana bentuk dari fungsi pangkat adalah fx sama dengan x pangkat n, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Contohnya seperti tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 7. Cara menyelesaikannya adalah f aksen x sama dengan pangkat 7 kita turunkan menjadi 7x dan pangkat 7 dikurangi 1 menjadi 7x pangkat 6. Ketiga ada turunan hasil kali fungsi, di mana bentuk dari fungsi kali adalah fx sama dengan ux dikali vx, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x vx ditambah ux v aksen x. Contohnya seperti fx sama dengan dalam kurung 2x plus 5 dikali dalam kurung x kuadrat plus 1, di mana u sama dengan 2x plus 5 dan v sama dengan x kuadrat plus 1. U aksen sama dengan 2 dan v aksen sama dengan 2x. Jadi f aksen x sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2x dalam kurung 2x plus 5. F aksen x sama dengan 2x kuadrat plus 2 plus 4x kuadrat plus 10x. F aksen x sama dengan 6x kuadrat ditambah 10x ditambah 2. Yang keempat ada turunan hasil bagi, di mana bentuk untuk fungsi pembagian adalah fx sama dengan u dibagi v, sehingga turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Contohnya seperti f aksen x sama dengan u aksen x vx dikurangi f aksen x ux dibagi vx kuadrat sama dengan 2x plus 2 dalam kurung 5x min 2 dikurangi dalam kurung 5 dalam kurung x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi dalam kurung 5x min 2 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 10 kuadrat ditambah 6x dikurangi 4 dikurangi dalam kurung 5x kuadrat ditambah 10x ditambah 5 dibagi 25. X kuadrat dikurangi 20x ditambah 4 sama dengan 5x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 9 dibagi 25x kuadrat dikurangi 20x ditambah 4. Lalu yang kelima ada dalil rantai. Aturan rantai digunakan untuk mencari turunan fungsi kompleks. Aturan rantai fx sama dengan ux pangkat n dengan ux sama dengan fungsi dari x, f aksen x sama dengan n dalam kurung u dalam kurung x
pangkat N dikurangi 1 dikali U aksen X. Contohnya, tentukan f aksen X dari fx sama dengan dalam kurung 2x plus 3 pangkat 5. F aksen X sama dengan 5 dikali dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4 dikali 2. F aksen X sama dengan 10 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 4. Yang keenam adalah persamaan garis fungsi atau PGS. Aturan PGS yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi Y1. Menemukan gradien atau M1 gradien yaitu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, M atau gradien diketahui 2 titik, menjadi M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Yang ketiga, diketahui sudut, menjadi M sama dengan tan. Yang keempat, diketahui persamaan kurva atau parabola, menjadi M sama dengan Y aksen. Contohnya, tentukan PGS kurva Y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 di titik 2, min 4, di mana 2 adalah X dan min 4 adalah Y. Karena diketahui persamaan kurva, jadi kita menggunakan M sama dengan Y aksen. M sama dengan Y aksen sama dengan 6x plus 4 sama dengan 6 dikali 2. Dari mana 2-nya? Dari titik X, yaitu 2. Jadi 6 dikali 2 ditambah 4 sama dengan 16. Untuk PGS-nya yaitu PGS Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1, Y kurangi min 4 sama dengan 16 dalam kurung X min 2. Y ditambah 4 karena min jadi plus, jadi Y tambah 4 sama dengan 16 dalam kurung X kurangi 2. Y ditambah 4 sama dengan 6x dikurangi 32. Y sama dengan 16x dikurangi 36. Jadi PGS nya adalah 16x dikurangi Y dikurangi 36 sama dengan 0. Yang ketujuh ada kedudukan garis. Gradien garis disimbolkan dengan M, di mana 1. Gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C adalah M. Yang kedua, gradien pada persamaan garis AX plus BY sama dengan C analah M sama dengan min A dibagi B. Yang ketiga, gradien jika diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Gradien 2 garis lurus, di mana 1 yang saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Yang kedua, yang saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1. Persamaan garis lurus. Pertama, jika diketahui 1 titik, yaitu X1, Y1 dan gradien M, maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X kurangi X1. Yang kedua, jika diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garisnya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contohnya, tentukan persamaan garis normal dari Fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2 di titik X sama dengan 1. M sama dengan Y aksen sama dengan 9x pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 9 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 3, mendapatkan 1 dari X sama dengan 1, menjadi 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Jadi MS sama dengan min 1 dibagi 6. Lalu Y sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 3x ditambah 2.
sama dengan 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 3 dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 2. Lalu untuk PGS yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurangi X1, Y dikurangi 2 sama dengan min 1 dibagi 6 dalam kurung X dikurangi 1, Y dikurangi 2 sama dengan min 1 dibagi 6X ditambah 1/6, Y sama dengan min 1/6X ditambah 1/6 dibagi 2 lalu dikalikan 6 menjadi 6Y sama dengan min X ditambah 1 tambah 12 menjadi 6Y sama dengan min X ditambah 13. Jadi hasilnya adalah 6Y ditambah X sama dengan 13. Oh my god! Wow! Yang ke-8 ada titik stasioner. Yang pertama, jika F2 aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai balik maksimum fungsi F. Yang kedua, jika F2 aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai balik minimum F fungsi F. Yang ketiga, jika fungsi 2 aksen C sama dengan 0, maka FC bukan nilai ekstrim fungsi dari titik C. F dalam kurung C adalah titik balik kurva fungsi F. Contohnya, tentukan titik balik maksimum dari kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 12X adalah cara mengerjakannya yaitu Y aksen sama dengan 6X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 12 sama dengan 0. Karena 6 dan 12 bisa dibagi, jadi kita bagi menjadi X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0 dalam kurung X min 2 dalam kurung X min 1 sama dengan 0. X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1. Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 ditambah 12X. Y1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2. Dapat 2 dari mana? Dari X1 sama dengan 2 menjadi 16 dikurangi 36 ditambah 24 sama dengan 4. Y2 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 9 kali 1 pangkat 2 ditambah 12 dikali 1. Dapat 1 dari X2 sama dengan 1 sama dengan 2 dikurangi 9 ditambah 12 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 1,5. Yang ke-9 ada fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik apabila f aksen X lebih dari 0. Fungsi turun apabila f aksen X kurang dari 0. Kurang yang diaksir adalah min. Apabila lebih yang diaksir adalah plus. Contohnya, tentukan interval X agar fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 1 agar selalu turun. Jadi cara menyelesaikannya kita tulis dulu soalnya, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 1. Kita refleksikan menjadi Y aksen sama dengan 3X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 9. Lalu fungsi Y turun jika Y aksen kurang dari 0. 3X pangkat 2 dikurangi 12X ditambah 9 kurang dari 0 menjadi dalam kurung 3X dikurangi 3 dalam kurung X kurangi 3 kurang dari 0. 3X kurangi 3 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Uji daerah tanda min menandakan kurang dari 0. Jadi kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 1 turun pada interval 1 kurang dari X kurang dari 3. Yang ke-10 ada turunan trigonometri, di mana rumus turunan fungsi trigonometri yaitu 1 fx sin x menjadi f aksen x sama dengan cos x. Yang kedua,
fx sama dengan cos x menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x menjadi f aksen x sekan kuadrat x. Yang keempat, ada kotangen x menjadi f aksen x sama dengan min cosecant kuadrat. Yang kelima, ada fx sama dengan secant x menjadi f aksen x sama dengan min cosecant x menjadi f aksen sama dengan min cosecant dikali kotangen x. Contohnya, temukan turunan dari y sama dengan x2 sin 3x. Penyelesaiannya, misal u adalah x2, maka u aksen sama dengan 2x. Lalu v sama dengan sin 3x, maka v aksen sama dengan 3 cos 3x. Y aksen sama dengan U aksen V dikali U V aksen. Jadi Y aksen sama dengan 2x dikali sin 3x ditambah x2 dikali 3 cos 3x. Lalu ini ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan untuk belajar. Koleksi foto baru langka. Hal yang saya dapatkan saat pelajaran Pak Kolil yaitu dapat memahami materi dengan baik, cara menyampaikan materinya jelas sehingga siswa-siswi dapat memahaminya dengan mudah, pembelajarannya asik, tidak membosankan, tidak membuat ngantuk. Untuk Pak Kolil, semangat untuk mengajarnya, jangan pernah bosan untuk mengajar siswa-siswi SMA Negeri 1 Tunjungan.